Seorang pria bertemu Tuhan yang kemudian memberinya pekerjaan mendorong batu besar di depan pondoknya dengan seluruh kekuatannya. Hal ini kemudian dikerjakannya setiap hari dari matahari terbit sampai terbenam. Ketika batu itu tak kunjung bergeser, dalam kelelahannya ia merasa sedih dan sia-sia. Ketika ia mulai putus asa, iblis pun mulai mengacaukan pikirannya. Tugas itu benar-benar gak masuk akal. Kamu tahu kan, kamu gak akan pernah bisa memindahkan batu itu. Pikiran tersebut membuat laki-laki itu makin putus asa. Lebih baik aku berhenti berusaha, demikian ia menggumam. Namun, suara kecil di hatinya mendorongnya untuk berdoa, membawa keputusasaannya kepada Tuhan. Tuhan, katanya, aku telah bekerja keras melayanimu dengan segenap kekuatanku, tetapi sampai sekarang, aku tidak dapat menggerakkan batu itu setengah milimeter pun. Mengapa aku gagal, Tuhan? Tuhan berkata dengan penuh kasih kepadanya, anakku, ketika aku memintamu melayaniku, yang kuminta hanyalah mendorong batu itu dengan kekuatanmu. Tak sekalipun aku memintamu untuk menggesernya. Tugasmu hanya mendorong. Dan kini kau datang padaku dan berpikir kau gagal? Benarkah? Coba lihat dirimu. Lenganmu kuat berotot, punggungmu tegap, dan kakimu menjadi kokoh. Kau bertumbuh, dan kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski batu itu tidak bergeser, panggilanmu adalah menuruti perkataanku, terus mendorong. Belajar setia dan percaya hikmatku. Anakku, sekarang lihatlah, aku yang akan memindahkan batu itu. Saudaraku, kita cenderung memakai pikiran kita menganalisa keinginannya. Kita memakai cara berpikir kita sendiri untuk mengerti Tuhan. Sesungguhnya, yang Tuhan inginkan adalah agar kita taat dan setia kepadanya. Hanya itu, yaitu berlatih untuk mendorong batu besar masalah kita dengan tekun, dengan setia, dan mengalami Tuhan dalam setiap dorongan sampai Tuhan yang memindahkannya untuk kita. Mendorong yang dalam bahasa Inggrisnya adalah push, dapat kita uraikan sebagai pray until something happens. Ketika segalanya gagal, lakukanlah push. Ketika keluarga kita mengalami konflik, lakukanlah push. Ketika pekerjaan kita ada hambatan dan ada masalah di tempat pekerjaan kita, lakukanlah push. Ketika ada masalah-masalah dalam hubungan antar pribadi, lakukan push. Ketika keuangan kita mengalami krisis dan ada begitu banyak tagihan yang harus kita bayar, lakukan saja push. Ketika kita mengalami patah hati dan hidup terasa hampa, jangan lupa lakukan push. Ketika kita mengalami kerugian dan usaha kita menjadi merosot, terus lakukan push. Ketika kita mengalami kegagalan dan kekhawatiran akan masa depan, lakukan push. Bahkan ketika kita sakit dan kelemahan tubuh menghampiri, lakukan saja push. Push, pray until something happens. Berdoalah sampai terjadi sesuatu. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan, bukan? Suatu ketika, Yesus memberikan suatu perumpamaan. Seorang janda yang dalam kesulitannya mencari seorang hakim untuk menolongnya dalam mengatasi masalahnya. Tetapi hakim yang jahat itu tidak mempedulikannya. Ia terus memohon, mencari, meminta pertolongan. Sampai akhirnya hakim yang jahat itu menjadi kesal. Dan karena tidak ingin dibebani oleh upaya-upaya janda itu yang dianggapnya sangat mengganggu kehidupan dan kenyamanannya, akhirnya ia pun menolong janda itu. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus meminta, untuk terus datang memohon. Tapi terlebih itu Tuhan mau untuk kita belajar taat. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita taat, ada hal-hal yang Tuhan akan bentuk dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi sama seperti dulu. Kita tidak akan menjadi sama seperti sebelumnya. Dan melalui ketaatan kita, pada waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Lakukan push, pray until something happens. Berdoa terus sampai mujizat itu terjadi. Tuhan memberkati.